Oke teman-teman, kita udah rest, kita udah ngisi item-item. Terus saatnya kita ke bawah nih. Di sini udah ada Lady Emma sama Lord Kuro udah nungguin. Nah sebenarnya gue rada kesel ya karena Sevan yang gue udah ngerekam nih sebenarnya dialog sebelum ini tuh ada gitu yang pertama banget kita ketemu Lord Kuro. Terus sama kayak kita ngebakar incense-nya, tapi tiba-tiba mati lampu gitu. Jadinya rekamannya hilang. Nah ini tuh harusnya kayak kita udah ngambil darahnya Lord Kuro, terus kita udah ngasihin gitu. Jadi ya udahlah ya. どうか無事に。おう、そうじゃ。 Sweet Rice Ball. 竜の必ずって Ya jadi dialog-dialog sebelum ini tuh hilang gitu. 何やらナイフの Oh ゴンが来 interior たが ministry, jadi kayak 時折一心様が心強い perdana こと menteri Jepang gitu ya, atau kaisar lah, pas shogun saat itu. Nah sebenarnya di sini biar kita dapat alternatif ending gitu ya, best ending. Ini kita ke sini dulu, defensive. 巫女のお待ちしてさあ北条を礼を言う。はいしっかり噛んでまた Nah jadi kita di sini mau ke Divine Realm ya, atau tempatnya para dewa. Itu di Fountainhead Palace atau apa istana di atas gunung gitu. Nah kita udah ngasih Shelter Stone, kita udah ngasih apa White Lotus. Nah ini nih harusnya kita di sini nih. Gue udah naik juga ke Fountainhead Palace-nya, tapi ya udah hilang gitu aja semua Sevan-nya. Nah oke lah, kira-kira animasinya gini nih, gue ngambil dari YouTube. Ini manusia tali tambang ya, yang gue bilang beberapa episode sebelumnya itu yang ada tali-tali tambang tuh ya ini. Kita jadi diangkat sama dia ke semacam surga gitu kan. Terus di sini nanti kita nemu langsung ketemu musuh nih. Wah nih Corrupted Monk tapi yang versi bukan hantu ya. Corrupted Monk yang beneran ya.
Gerakannya sama kayak yang kita ketemu di apa sih namanya di Mibu Village itu. Nah, cuma bedanya dia darahnya 3 ya, 3 kali mati gitu. Terus bisa jadi kayak gini nih, ngilang-ngilangan. Ini yang PR banget. Kan kena. Jadi kita harus loncat-loncat kayak Tarzan gini. Kan. Uh. Oh iya, untung posturnya tuh jadi gampang keisi ya dan lambat banget. Jadi gitu ya kalau di Sekiro musuhnya eh posturnya lambat nge-recover dan cepet keisi itu mainnya nangkis. Tapi kalau misalnya posturnya cepet gitu loh, berarti mainnya darah. Kita harus agresif. Kalau ini kita mainnya defense aja. Oke, kita dapat darah kedua. Sekarang yang ketiga. Bedanya ini keluar kayak apa namanya sih ini kaki 1000 kelabang ya. Nah, di sini kita bisa pakai trik ini ya, Fistful of Ash. Kita lempar dia pakai debu. Tapi mesti hati-hati juga. Oke, kita pakai trik ini lagi. Kita stun aja deh ya. Terus kalau Fistful of Ash udah habis, kita pakai Firecracker dan dia gampang nge-stun. Oke, ini dia ya. Wih, bagus pemandangannya. Kalau di Sempo Temple tuh kayak musim gugur, di sini musim semi ya. Ada sakura-sakura, terus ya bangunan-bangunan khas Jepang gitu, tradisional Jepang. Nah, ada kayak air-air gini. Wah, seger banget deh ini. Ini tempat gua yang paling gue suka gitu, kedua setelah Sempo Temple. Terus rasanya kita langsung mau lurus aja gitu ya, karena kan ini kita bisa berenang gitu. Tapi ternyata tidak bisa, karena ini nih ada petir yang bakal nyerang kita.
Walaupun kita masuk ke dalam air juga nggak bisa nih. Jadi kita harus muter dulu. Aduh, kurang ajar. Oke lah. Nah itu tadi yang lempar-lempar kita nih kayak mini bossnya gitu. Gue lagi mau ngelihat loh. Gue lagi mau ngelihat pakai teropong loh di sambar geledek sama dia. Jadi itu kayak semacam mini boss yang ngejagain biar kita nggak bisa langsung nyebrang. Nah kita di sini harus muter dulu sih lawan yang kayak gini-gini. Ini kan monster siput ya. Dan dia serangannya tuh kecil, cuma kalau yang tadi tuh yang tengah-tengah sampai penuh, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi lemah banget, darahnya tinggal dikit, dipukulin langsung mati. Udah gitu nggak bisa resurrect. Surprise. Nah ini ada namanya Okami Warrior. Kayak manusia-manusia siput juga, lehernya panjang gitu. Oh iya, di sini kita pakai prosthetic tools Sabimaru ya, atau yang pedang beracun itu. Jadi efektif banget buat ngelawan musuh-musuh yang kayak tadi. Tapi kalau yang pemanah-pemanah gini, pedang biasa juga bisa sih sebenarnya. Oke, nah di sini ada dogi-dogi juga ya, ada serigala-serigala juga. Tapi nanti dia bisa ngeluarin petir gitu deh. Nah, kan kayak gini petirnya. Selain Genichiro ya, di sini tuh ada musuh-musuh yang bisa ngeluarin petir. Tapi untungnya mereka bisa sekali mati juga kena shuriken kita. Oke, kita udah nyampe paruh pertama jalan menuju ke tadi ya. Apa sih namanya? Pohon gede tadi yang tempat orang ngelemparin kita pakai petir. Kita udah setengah jalan. Nah, ini ada NPC baik nih, nenek-nenek. Jadi dia ngasih-ngasih kita petunjuk gitu ya. Dan sebenarnya bapaknya dia tuh keperangkap gitu di tempat di ujung sana.
Nah, ini kita pakai Sabimaru nih. Langsung cepet kan? Posturnya keisi. Efektif banget gitu Sabimaru di sini. Nah, yang pakai tombak tadi tuh bisa ngeluarin petir deh. Jadi udah ada dua musuh yang pakai petir. Yang pertama yang serigala, terus yang pakai tombak kayak tadi. Dan sini ada jembatan. Ada ikan raksasa di bawah. Tapi untuk episode ini sampai sini dulu, biar kita dapat semacam true ending atau best ending gitu. Kita ngikutin ini dulu nih cara-caranya nih. Kita balik dulu ke Sempo Temple. Nah, di sini ada si Child of Rejuvenating Waternya itu ya. Dia kayak kelihatan sakit gitu. Terus dia minta dibawain persimon. Persimon tuh kayak semacam buah gitu ya. Kita kasihin. Terus kita dikasih nasi lagi. Dan dia bilang nasinya tolong kasihin ke Lord Kuro ya. Nah, ini rest for Kuro. Terus kita kasihin, kata si Kuronya. Eh si Kuro ini kayak nggak pernah makan nasi. Makan nasi udah kayak makan ciki kayak gitu.
Nah, terus kita balik lagi ke Sempo Temple, kita ke si ini lagi, si anak ini. Ini dikasih nasi lagi. Situ kita rest lagi. Nah, pas kita rest dia hilang kan. Dia hilangnya kemana? Kita kesini nih. Ke main hall yang tempat kita ngelawan kera-kera itu ya. Yang musuhnya puzzle gitu, yang 3 kera. Oh, jadi dia ngobrol sama teman-temannya yang udah mati gitu. Ya teman-teman dia yang jadi korban eksperimen biksu-biksu di Sempo. Nah, jadi ada sebuah jalan alternatif ya, sebuah cara alternatif biar ketika kita mau ngilangin kutukan keabadian itu, Lord Kuronya nggak harus mati. Dan kita juga nggak harus mati gitu. Dengan cara ngembaliin naga itu ke tempat asalnya. Jadi si naga yang dewanya itu tuh bisa dibalikin gitu. Caranya adalah kita harus dapetin semacam item lagi. Nah, ini jalan menuju goa gitu ya. Jadi si yang anak cewek ini tuh jadi semacam kayak wadah gitu. Nah, dia bilang 2 Persimmon ya dari 2 ular. Kita kan udah ngambil nih Fresh and Red Serpent Viscera yang di pas kita jalan menuju ngambil White Lotus ya. Ini kan item key item gitu kan. Gue udah pernah bilang. Yang kita kasihin ke dia nih. Terus dia makan.
Nah, terus kita dapat Frozen Tears. Nah, Frozen Tears ini adalah item nanti yang kita buat dapat salah satu ending yang terbaik gitu ya. Oke, di situ kita balik lagi ke Fountainhead Palace. Kita masih harus berburu air mata naga ya.